Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cinta ilmu yang beriman? Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Pernahkah terpikirkan oleh kita, apakah sajadah yang kita gunakan untuk sholat benar-benar sesuai dengan syariat Islam? Apakah mungkin ada sajadah yang justru mengurangi kesempurnaan ibadah kita? Di video kali ini kita akan membahas 10 jenis sajadah yang haram digunakan untuk sholat. Jangan sampai niat baik kita dalam beribadah justru ternodai karena ketidaktahuan kita terhadap hal ini. Simak baik-baik karena ini sangat penting untuk kesempurnaan sholat kita. Namun sebelum itu, sempatkanlah walau hanya menulis shalawat atas Rasulullah di kolom komentar sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, sajadah yang bergambar makhluk bernyawa. Kita semua mengerti bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kesucian tauhid, menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang layak disembah. Namun, bagaimana jika dalam sholat kita ada sesuatu yang mengganggu keikhlasan hati kita, sesuatu yang dapat menodai murninya tauhid kita? Inilah bahayanya sajadah yang bergambar makhluk bernyawa, seperti manusia atau hewan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas memperingatkan kita, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Hadis riwayat Bukhari. Ini bukan tanpa alasan. Gambar makhluk bernyawa dikhawatirkan bisa mengalihkan perhatian kita dari Allah. Mata kita mungkin tertuju pada detail gambar, padahal seharusnya hati kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, adanya gambar makhluk bernyawa dalam sajadah juga berpotensi menyerupai tindakan mengagungkan selain Allah, yang tentu bertentangan dengan prinsip dasar tauhid yang kita junjung tinggi. Sehingga, menggunakan sajadah dengan gambar makhluk bernyawa bukan hanya sekedar mengganggu konsentrasi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang keabsahan ibadah kita. 2. Sajadah yang bergambar Ka'bah atau Masjid Nabawi. Ka'bah, pusat dunia bagi umat Islam, dan Masjid Nabawi, tempat yang penuh berkah, adalah simbol-simbol suci yang kita cintai. Mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa sajadah bergambar Ka'bah atau Masjid Nabawi bisa membawa kita lebih dekat dengan Allah dalam sholat. Namun justru sebaliknya, gambar ini bisa menjadi penghalang bagi kekhusyuan sholat kita. Ketika kita sholat, seluruh perhatian kita seharusnya hanya tertuju kepada Allah. Namun, ketika ada gambar Ka'bah atau Masjid Nabawi di sajadah kita, pikiran kita bisa terseret untuk memandangi dan merenungi detail gambar tersebut, bukannya fokus dalam ibadah. Hal ini sangat tidak diinginkan karena Allah berfirman dalam Quran surah Toha ayat ke-14, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Mengingat Allah seutuhnya tanpa terpecah oleh pikiran lain adalah inti dari sholat. Sungguh, lebih baik kita memilih sajadah yang polos atau dengan motif sederhana agar tidak mengganggu kekhusyuan ibadah kita. 3. Sajadah yang terlalu berhias. Manusia memang makhluk yang suka dengan keindahan, dan tidak salah jika kita menyukai sajadah yang cantik dan berhias. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa hiasan berlebihan di sajadah bisa menjadi ujian tersendiri dalam sholat kita? Ketika sajadah kita dipenuhi dengan bordir emas, perak, atau ornamen-ornamen yang memukau mata, hati kita bisa tertarik untuk memperhatikan hiasan tersebut, alih-alih menghadirkan Allah dalam sholat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang sahabat yang sholat dengan pakaian yang berhias, karena hiasan tersebut mengganggu kekhusyuannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesederhanaan dalam beribadah, karena terlalu banyak hiasan bisa membuat kita lupa akan esensi sholat sebagai bentuk tunduk dan patuh kepada Allah. Maka lebih baik kita memilih sajadah yang sederhana, tanpa banyak hiasan, agar hati kita tidak teralihkan. 4. Sajadah berwarna terlalu cerah atau kontras. Warna-warna cerah memang menarik perhatian dan bisa menambah semangat. Namun dalam sholat, warna yang terlalu cerah atau kontras justru bisa menjadi sumber gangguan. Warna yang mencolok bisa menarik perhatian mata dan memecah konsentrasi kita. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta agar dipindahkan dari tempat sholat yang memiliki tirai bergambar karena mengganggu kekhusyuan beliau. Begitu pula dengan sajadah yang warnanya terlalu mencolok. Sebaiknya kita memilih sajadah dengan warna yang lembut dan menenangkan, yang bisa membantu kita lebih fokus dalam beribadah. 5. Sajadah dengan tulisan ayat Al-Quran. Kita semua tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah kalam Allah yang suci, yang harus kita hormati dan jaga dengan sebaik-baiknya. Namun, bagaimana jika ayat-ayat tersebut tercetak di atas sajadah yang kita gunakan sebagai alat sholat? Selain berpotensi mengganggu konsentrasi, karena mata kita mungkin tergoda untuk membaca dan merenungkan ayat tersebut di tengah-tengah sholat, tindakan ini juga bisa dianggap kurang pantas. Bayangkan, wajah kita menyentuh sajadah yang bertuliskan ayat suci. Apakah kita sudah benar-benar menjaga kesucian dan kehormatan kalam Allah ini? Oleh karena itu, lebih baik kita menghindari penggunaan sajadah dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran untuk sholat. 6. Sajadah yang digunakan untuk keperluan lain. Sajadah seharusnya menjadi tempat yang khusus untuk ibadah, tempat yang suci dan terjaga kebersihannya. Namun, ada kalanya kita menggunakan sajadah untuk hal-hal lain, seperti alas duduk, alas tidur, atau bahkan dekorasi. Hal ini bisa membuat sajadah tersebut tercemar dan tidak layak lagi digunakan untuk sholat. Ingatlah, sholat adalah ibadah yang memerlukan kesucian, baik secara fisik maupun spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kita harus menjaga agar sajadah yang kita gunakan tetap suci dan hanya digunakan untuk ibadah sholat saja. 7. Sajadah yang dibuat dari bahan yang tidak suci. Penting bagi kita untuk memastikan bahwa sajadah yang kita gunakan terbuat dari bahan yang suci. Ada beberapa sajadah yang mungkin terbuat dari kulit binatang yang tidak disembelih sesuai syariat, atau bahan lain yang terkena najis. Menggunakan sajadah seperti ini tentu tidak diperbolehkan dalam Islam. Sholat harus dilaksanakan di atas tempat yang suci, dan sajadah sebagai alas harus memenuhi syarat kesucian tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Maka, sebelum membeli atau menggunakan sajadah, pastikan bahan yang digunakan adalah suci dan tidak terkena najis. 8. Sajadah yang terlalu tebal dan empuk. Sajadah yang tebal dan empuk mungkin terasa nyaman, tetapi bisa menjadi penghalang bagi kita untuk merasakan ketundukan yang sesungguhnya dalam sholat. Sholat adalah ibadah yang melibatkan fisik dan hati, dan ketundukan hati bisa terganggu oleh rasa nyaman yang berlebihan. Rasulullah SAW seringkali melaksanakan sholat di atas tanah atau alas yang sangat sederhana, menandakan bahwa kenyamanan duniawi bukanlah tujuan utama dalam ibadah. Lebih baik kita memilih sajadah yang nyaman namun tetap sederhana.
agar hati kita benar-benar merasakan ketundukan kepada Allah. 9. Sajadah yang berukuran terlalu kecil atau terlalu besar. Ukuran sajadah juga perlu diperhatikan, karena ukuran yang tidak sesuai bisa mengganggu gerakan salat kita, bisa membuat kita tidak leluasa dalam bergerak, sementara sajadah yang terlalu besar bisa terlihat berlebihan. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersikap sederhana dalam segala hal, termasuk dalam beribadah. Keseimbangan adalah kunci dalam setiap ibadah kita, dan itu termasuk dalam memilih sajadah. 10. Sajadah yang disematkan jimat atau benda-benda lainnya. Sajadah yang dicampuri dengan benda-benda seperti jimat, batu aki, atau benda lain yang diyakini memiliki kekuatan gaib bisa menjadi bentuk kesyirikan. Dalam Islam, kesyirikan adalah dosa besar yang harus kita hindari dengan sekuat tenaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 48, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya." Maka hindarilah sajadah yang disematkan jimat atau benda lainnya, karena bisa merusak keikhlasan ibadah kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, betapa pentingnya menjaga kesucian dan kesederhanaan dalam setiap ibadah kita, termasuk dalam memilih sajadah. Biarlah sajadah yang kita gunakan menjadi saksi keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan kembali, apakah sajadah yang kita gunakan sudah benar-benar mendukung kekhusyuan kita dalam sholat, atau justru sebaliknya? Semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu memperhatikan detail-detail kecil yang bisa mempengaruhi ibadah kita. Semoga video ini bermanfaat. Semua kebenaran hanya milik Allah, dan yang salah itu karena keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Semoga kita senantiasa diampuni oleh Allah dan diberi hidayah untuk berada di jalannya yang lurus. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.